Turki, negeri yang bagi sebagian orang Indonesia memiliki daya tarik khusus. Ada sebagian yang menyukai wisatanya, khususnya wisata sejarah. Karena Turki telah menjadi pusat pertemuan kebudayaan Asia dan Eropa dan pertemuan berbagai agama, khususnya agama Islam dan agama Kristen. Ingat, Turki pernah menjadi ibu kota Romawi Timur yang Kristen dan menjadi ibu kota Kesultanan Utsmaniyah. Mahasiswa Indonesia juga banyak yang menuntut ilmu di Turki. Tercatat ada lebih dari 5.000 mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di Turki. Alasan lain mungkin ya adalah gadis-gadis Turki dengan wajah Eropa, namun mayoritas beragama Islam sangat menarik bagi pria Indonesia untuk menyuntingnya. Namun, sebagian lagi memuji Turki, khususnya memuja Presiden Recep Tayyip Erdogan, karena dianggap merupakan figur perlawanan terhadap Barat. Tapi mungkin ada yang belum tahu, khususnya yang memuja Erdogan dan Turki sebagai simbol perlawanan Barat. Turki sebenarnya adalah anggota NATO atau North Atlantic Treaty Organization atau Fakta Pertahanan Militer dari Barat sejak tahun 1952. Sebagai anggota NATO, Turki menjadi bagian dari aliansi pertahanan bersama yang didirikan pada tahun 1949 untuk melindungi negara-negara Eropa dan Amerika Utara dari ancaman militer. Namun, Turki yang sudah berkali-kali mengajukan diri menjadi anggota Uni Eropa, sampai sekarang belum terkabul permohonannya. Tercatat, Turki telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Uni Eropa sejak tahun 1987. Dan saat ini masih dalam tahap negosiasi untuk menjadi anggota penuh. Jadi di mata pandangan Turki mereka adalah lebih ke arah Eropa dibandingkan Asia. Meskipun begitu, negosiasi antara Turki dan Uni Eropa terhenti sejak tahun 2016 akibat berbagai isu kontroversial seperti hak asasi manusia, kebebasan pers, dan masalah sipil lainnya di Turki. Maka dapat disimpulkan bahwa keliru besar bila menganggap Erdogan merupakan pemimpin anti-Barat. Kenyataannya dia memohon untuk masuk dalam Uni Eropa dan merupakan anggota NATO sejak 1952. Hasil putaran pertama dari pemilihan umum tahun 2023 menunjukkan tidak ada yang memenangkan 50% suara. Pemilu di Turki. Di Turki, pemilihan presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diadakan secara nasional. Namun, selain pemilihan presiden, Turki juga memiliki sistem pemerintahan dengan parlemen yang terdiri dari 2 kamar, yaitu Majelis Nasional atau Grand National Assembly dan Dewan Tinggi atau Council of State. Anggota Majelis Nasional dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali, sedang anggota Dewan Tinggi diangkat oleh Presiden dan Parlemen. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang dijuluki ahli kampanye karena kemampuan orasinya telah memenangkan semua pemilu selama lebih dari 20 tahun di negara tersebut. Pilpres terbaru yang akan digelar minggu besok menempatkan Erdogan dalam pertarungan sengit dengan kandidat oposisi, Kemal Kılıçdaroğlu. Ketidakpastian, kecemasan, antisipasi, dan ketegangan atas apa yang mungkin terjadi di Turki sangat terasa di jalanan di negara itu, di mana banyak warga, termasuk generasi pemilih baru, mendambakan perubahan. Mereka, rakyat Turki, terpukul oleh inflasi yang melumpuhkan sendi-sendi ekonomi, nilai mata uang lira yang jatuh, dan penurunan tajam standar hidup. Gempa dahsyat yang mengguncang pada Februari lalu hingga menewaskan lebih dari 50.000 orang dan membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal semakin memperburuk kehidupan warga Turki. Tidak ada yang memenangkan 50% suara, sehingga diperlukan putaran kedua dari pemenang di putaran pertama. Pemilu putaran kedua pun digelar. Dari hasil perhitungan suara per tanggal 29 Mei 2023, Erdogan memimpin dengan merebut suara 52,3%, sedang lawannya Kemal Kılıçdaroğlu meraih 47,7%. Meski suara masuk yang telah dihitung 96%,
Tapi para analis memperkirakan Erdogan tetap akan berkuasa meski dengan kemenangan tipis. Partai Keadilan dan Pembangunan adalah partai pengusung Erdogan. Partai ini berhaluan kanan moderat dengan ideologi partai yang konservatif. Namanya agak mirip ya dengan salah satu partai di Indonesia yang dikenal dengan pandangan politiknya mirip dengan Erdogan. Partai Keadilan dan Pembangunan atau PKP Turki mencitrakan sebagai partai pro-barat dalam sistem kepartaian Turki yang memperjuangkan agenda nilai-nilai konservatif bangsa Turki dan sistem ekonomi liberal. Agenda lainnya yaitu memperjuangkan bergabungnya Turki ke Uni Eropa. Nah, jelas ya, Erdogan tetap berkeinginan bergabung dengan Uni Eropa. Lawannya, Kemal Kılıçdaroğlu, seorang ekonom dan politisi dari Partai Rakyat Republik, partai yang didirikan oleh Kemal Atatürk, Bapak Turki modern. Bila Erdogan mampu memenangkan pemilu ini, maka 5 tahun ke depan tetap akan berkuasa di Turki. Turki di bawah Erdogan mengalami inflasi yang cukup parah. Penurunan cukup signifikan tingkat inflasi Turki menjelang Pilpres memberi pengaruh yang kuat bagi para pemilih. Inflasi di bulan Oktober 2022 adalah 85,51%. Tinggi banget ya. Kemudian berturut-turut mengalami penurunan dan di bulan April 2023 tercatat tingkat inflasi Turki 43,68%. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, yang tercatat tingkat inflasi di bulan April 2023 hanya 4,33%. Jadi tingkat inflasi di Turki lebih dari 10 kalinya tingkat inflasi di Indonesia. Jadi demikian PR atau pekerjaan rumah yang harus dihadapi oleh pemerintah yang memenangkan pemilu kali ini, yaitu inflasi yang sangat tinggi dan program rehabilitasi pasca gempa. Terima kasih telah menyimak episode ini. Silahkan komen, like, dan subscribe. Setelah bila suka, beritahu teman keluarga dan teman. Salam.